Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan konsep pengaruh sosial. Anggota kelompok kami Salma Putri Aprilia, Cahya Skarwani, dan Astri Mahirani Kansafagi. Inilah materi yang akan kami bahas. Jadi yang pertama adalah konsep dasar dari konformitas. Nah, konformitas sendiri mempunyai pengertian yaitu sebagai suatu jenis pengaruh sosial di mana individu itu merubah sikap dan juga tingkah laku mereka dengan tujuan agar sesuai dengan norma sosial yang ada, menurut Baron and Berin 2005. Jadi, konformitas sendiri merupakan menyamakan perilaku terhadap kelompok sosial karena adanya tuntutan dari kelompok tersebut untuk menyesuaikan diri. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konformitas menurut Baron, yaitu yang pertama adalah pengaruh dari orang-orang yang disukai. Nah, orang-orang yang disukai ini akan memberikan pengaruh atau dampak yang sangat besar bagi seorang individu, di mana perkataan maupun perilaku mereka itu akan cenderung diikuti ataupun bahkan diyakini oleh orang lain yang menyukai dan juga dekat dengan mereka. Yang kedua ada kekompakan kelompok, di mana kekompakan kelompok ini sering disebut sebagai kohesivitas. Nah, semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin kuat pengaruhnya dalam membentuk pola pikir dan juga perilaku dalam anggota kelompoknya. Yang ketiga ada ukuran kelompok dan juga tekanan sosial, di mana konformitas ini akan selalu meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota dari kelompok tersebut. Jika semakin besar suatu kelompok, maka akan semakin besar pula kecenderungan individu untuk ikut serta, walaupun mungkin individu tersebut akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya diinginkan. Yang keempat, ada norma sosial deskriptif dan juga norma sosial injungtif. Nah, norma sosial deskriptif ini merupakan norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Dan norma ini itu akan mempengaruhi tingkah laku seorang individu dengan cara memberitahu mengenai apa yang umumnya dianggap efektif ataupun bersifat adaptif dari situasi tertentu. Nah, sebenarnya norma injungtif itu merupakan norma yang mempengaruhi seorang individu dalam menetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan juga tingkah laku apa yang diterima dan tidak diterima dalam situasi tertentu. Terdapat dua dasar pembentuk dari konformitas, yaitu yang pertama adalah pengaruh normatif. Nah, pada pengaruh konformitas yang normatif ini mempunyai arti bahwa penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan orang lain untuk mendapatkan penerimaan dari anggota kelompoknya. Pengaruh normatif ini mendorong terjadinya penyesuaian sebagai akibat dari pemenuhan pengharapan kelompok untuk mendapat persetujuan atau penerimaan agar disukai dan juga agar terhindar dari sebuah penolakan. Yang kedua ada pengaruh informasional sebagai tekanan yang terbentuk oleh adanya keinginan dari seorang individu untuk memiliki pemikiran yang sama dan beranggapan bahwa informasi dari kelompok lain itu lebih banyak daripada informasi yang dimilikinya. Sehingga seorang individu tersebut itu cenderung untuk conform dalam menyamakan pendapat maupun sugestinya. Nah, pengaruh informasional ini juga mendorong seorang individu untuk melakukan penyesuaian akibat dari penerimaan pendapat kelompok yang menjadi bukti dalam mendapatkan pandangan akurat sehingga mengurangi ketidakpastian. Yang kedua ada kesepakatan. Kesepakatan atau compliance adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Perilaku dari kesepakatan disebut sebagai pembujuk yang ulung karena mampu membuat orang lain yang menjadi targetnya berkata iya untuk kesepakatan yang ditawarkan. Para pelaku kesepakatan itu diantara lain adalah penjual barang, orang-orang di bidang periklanan, pelobi politik, pencari dana, politisi, penipu ulung, dan negosiator profesional. Adapun beberapa pendapat yang menyatakan faktor yang mempengaruhi adanya kesepakatan. Yang pertama, menurut McGuire bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi kesepakatan ini. Pertama ada patience, kedua ada self-confidence, dan yang ketiga ada communication skill. Kemudian menurut Ville dalam Sepastika menyebutkan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi
kesepakatan. Yang pertama ada kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Kedua ada kepercayaan diri. Ketiga ada kepercayaan terhadap perspektif sendiri dan pihak lain. Keempat ada motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Kelima ada komunikasi yang akurat dan jelas. Keenam dan yang terakhir yaitu pemahaman dinamika negosiasi. Selanjutnya menurut Scott, menyebutkan bahwa terampil, mempunyai motivasi, rasa percaya diri akan kemampuan yang tinggi, kemampuan menyusun rencana, bertindak dengan penuh integritas, mampu berpikir secara jernih, pendengar yang baik, berempati, dan keterampilan berkomunikasi merupakan hal-hal yang mempengaruhi kemampuan negosiasi seseorang. Selanjutnya ada prinsip dasar kesepakatan menurut Brown. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar prinsip-prinsip kesepakatan. Prinsip-prinsip tersebut adalah pertama ada pertemanan dan rasa suka. Pada umumnya, individu akan lebih bersedia memenuhi permintaan dari teman atau orang yang disukai daripada permintaan orang asing. Kedua, ada komitmen dan konsistensi. Komitmen akan menyebabkan individu lebih bersedia untuk memenuhi permintaan mengenai tingkah laku yang konsisten dan dengan posisi tindakan tersebut daripada permintaan yang tidak konsisten dengan posisi atau tindakan tersebut. Ketiga ada kelangkaan. Pada umumnya individu menghargai dan berusaha untuk mempertahankan hasil atau objek yang langka yang ketersediaannya terus berkurang. Sebagai akibatnya akan lebih memungkinkan bagi individu untuk memenuhi permintaan yang berpusat pada kelangkaan daripada terhadap permintaan yang sama sekali tidak terkait dengan isu tersebut. Keempat ada timbal balik atau resiprositas. Pada umumnya individu lebih bersedia dalam memenuhi permintaan dari orang yang sebelumnya telah memberikan bantuan atau kemudahan bagi dirinya daripada menuruti permintaan seseorang yang tidak berbuat baik kepadanya. Dengan kata lain, individu merasa harus membayar apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Kelima ada validasi sosial. Individu pada umumnya lebih bersedia dalam memenuhi permintaan untuk melakukan beberapa tindakan jika tindakan tersebut konsisten dengan apa yang dia percaya, dilakukan atau dipikirkan oleh orang lain yang mirip dengannya. Individu ingin menjadi benar dan salah satu caranya adalah dengan berpikir dan bertindak seperti orang lain. Keenam, yaitu kekuasaan. Pada umumnya individu lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari seseorang yang memiliki kekuasaan sah atau seseorang yang tampaknya memiliki kekuasaan semacam itu. Yang ketiga ada kepatuhan. Kepatuhan atau obedience sendiri merupakan suatu bentuk pengaruh sosial di mana ada seseorang yang memerintahkan satu orang atau lebih untuk melakukan suatu atau beberapa tindakan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan faktor yang mempengaruhi adanya perilaku kepatuhan. Yang pertama, menurut Thomas Blaise, beliau menyatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Yang pertama ada kepribadian, kemudian yang kedua ada kepercayaan, yang ketiga ada pengaruh lingkungan. Kemudian ada menurut Taylor, beliau menyatakan bahwasanya ada 6 faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Yang pertama ada adanya informasi, kemudian adanya imbalan, keahlian, kemudian kekuasaan rujukan, kelima adanya otoritas yang sah, kemudian yang keenam atau yang terakhir adanya paksaan. Dan yang terakhir menurut Milgram, ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Yang pertama adanya pengawasan, kedua adanya kekuasaan dan juga ideologi, dan yang ketiga adanya daya pengaruh situasi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perilaku kepatuhan. Ada 3 bentuk perilaku kepatuhan yang utama. Yang pertama ada konformitas atau conformity, merupakan suatu jenis pengaruh sosial di mana individu akan merubah sikap dan juga tingkah laku mereka agar menyesuaikan dengan norma sosial yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian yang kedua ada penerimaan atau compliance. Penerimaan ini adalah kecenderungan orang yang mau dipengaruhi oleh komunikasi persuasif dari orang yang berpengetahuan luas atau orang yang ia sukai. Kemudian yang ketiga ada ketaatan atau obedience, yang merupakan suatu bentuk perilaku menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang berwenang, kemudian akan menuruti apa perintah yang diberikan oleh pihak berwenang tersebut. Yang keempat ada bentuk ekstrim dari pengaruh sosial. Ada 2 bentuk ekstrim dari pengaruh sosial. Yang pertama adalah kepatuhan atau obedience, yakni suatu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang hanya perlu memerintahkan satu orang lain atau lebih untuk melakukan apa yang ia inginkan. Yang kedua adalah intense indoctrination atau indoktrinasi intensif, yakni usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrim untuk merekrut anggota baru.
Ada 4 tahapan indoktrinasi intensif. Yang pertama adalah tahap melunakkan atau softening up, yakni pada fase ini anggota baru akan diisolasi dari orang-orang terdekatnya dengan tujuan untuk menghapus kehidupan lama dari anggota baru tersebut. Yang kedua adalah tahap kesepakatan. Selama tahap ini, anggota baru akan diminta untuk mengiyakan permintaan dari belief atau kepercayaan yang diyakini oleh kelompok ini. Kemudian yang ketiga adalah tahap internalisasi. Pada tahap ini, anggota baru akan mulai menerima bahwa pandangan kelompok ini benar dan mereka akan mulai meyakini pandangan tersebut. Dan yang keempat adalah tahap konsolidasi atau memperkuat keanggotaan mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang mahal atau loyal sehingga seseorang akan merasa terikat dengan tindakan-tindakan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.